Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Azir, NIM 41200032 akan menjawab pertanyaan, yaitu kenapa ada problema hadis di zaman kontemporer ini. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Umat Islam pada abad ke-6 telah memulai masa penurunannya. Pada masa itu umat Islam sangat berkembang sekali, yaitu taklid buta, munculnya bid'ah dalam ibadah, dan mempercayai khurafat. Dan pada saat itu telah menghambat kemajuan umat muslim dalam berbagai bidang. Mereka sibuk hanya dengan hal-hal itu saja. Dan hal itu sampai ke abad 18. Pada saat itu para ulama, yaitu diantaranya Muhammad Abdul Wahab, Muhammad Al-Murtada, Syah Waliullah, Muhammad Ali bin Ali Al-Syakani, mereka resah terhadap kehidupan agama yang jauh dari sunnah Nabi, dan mereka menyadari bahwasanya solusi dari agar umat Islam menjadi maju kembali seperti pada zaman-zaman dahulu yaitu dengan cara mendekatkan diri dan hanya memegang sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan oleh karena itu muncullah gerakan para ulama Sunnah yang ulama ini yang mempropagandakan gerakan untuk kembali kepada dua sumber utama ini, sembari melancarkan polemik keras terhadap praktek-praktek bid'ah, taklid buta, dan mempercayai khurafat tersebut, bahwasanya itu tidak boleh, bahwasanya kita itu harus memegang Al-Quran dan Sunnah. Dan pada saat itu juga ini menjadi cikal bakal sebagai pembaharu di abad selanjutnya, yaitu abad ke-19. Pada saat itu ada 3 poin penting yang menjadi pencerahan pada abad ke-19 itu, ialah Al-Quran dan hadis merupakan sumber asli dalam Islam. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Pintu ijtihad itu terbuka. Dan tantangan yang dihadapi ialah pertama, logika modern atau pengetahuan modern. Pada saat itu pengetahuan ilmu sangat pesat perkembangannya dan telah menghasilkan ilmu-ilmu pengetahuan yang ilmiah. Lalu bagaimanakah dengan hadis yang bertentangan dengan pengetahuan ilmiah ini? Seperti bahwasanya ada hadis yang mengatakan bahwasanya matahari itu yang mengelilingi bumi. Namun jika secara ilmiah bahwasanya diketahui bahwasanya bumi yang mengelilingi matahari, maka apakah yang kita lakukan terhadap hal ini? Menurut Muhammad Rashida, hadis itu menyalahi prinsip syariat, di mana ia tidak menasihati agar sesuatu yang buruk dan tidak menasihati agar menghindarkan diri dari sesuatu yang kotor. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan tetap tidak mampu mengetahui apakah perbedaannya yang mana benarnya. Menurut Muhammad Taufik As-Siddiqi, bahwasanya hadis ini sulit dipahami, tidak saja karena bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, tetapi dengan hadis ini beliau banyak juga hadis-hadis yang beliau sabdakan
yaitu apabila ada mentega padat, buanglah tikus itu dan mentega bekas tikus itu, dan sisanya dapat kamu makan. Tetapi menteganya sudah mencair, buanglah menteganya, jangan disentuh. Bahwasanya kita itu harus meneliti hadis itu terlebih dahulu. Yang kedua ialah isu-isu kebebasan perempuan. Pada saat itu ialah di umat muslim, perempuan itu masih terkekang. Seperti pada zaman-zaman sebelumnya, perempuan itu tidak boleh mendapatkan pendidikan, hanya di rumah saja dan hanya menolong saja, menolong bantu saja, tidak berhak mendapatkan pendidikan, dan hanya laki-laki yang berhak mendapatkan pendidikan. Dan hal itu berbanding terbalik di Eropa, bahwasanya perempuan itu mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki dalam hal apapun. Yang ketiga, persoalan politik. Politik itu menjadi persoalan yang sangat hangat, bahwasanya ketika itu umat Islam dijajah oleh bangsa barat, dan setelah mereka para ulama-ulama muslim harus mencari konsep negara, dan itu harus bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, terutama sejarah Nabi dalam mengatur masyarakat muslim, dan kemudian akan melahirkan beragam teori yang didasarkan cara pandang agama Islam sebagai sebuah agama. Dan kita harus meneladani Nabi dalam sistem politiknya yang diterapkan di dalam dunia modern Islam. Pemikiran problema hadis kontemporer setelah UTS yang kamu pahami. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemikiran Mustafa As-Sibai. Mustafa As-Sibai memiliki nama lengkap Mustafa bin Husni Abu Hasan As-Sibai. Beliau lahir di kota Homs, salah satu kota yang ada di Syria, pada tahun 1915 Masehi atau tahun 1333 Hijriah. Beliau lahir dalam keluarga yang sangat mendalami ilmu. Ayah dan kakeknya itu adalah kakek-kakeknya itu seorang khatib di Masjid Raya dari masa ke masa. Dan pada saat itu ayahnya itu juga mempunyai majelis ilmu, yang dimana di dalamnya itu berkumpul para faqih dari Madinah untuk mereka belajar fikih dan memunakasyah dengan dalil-dalil dari berbagai macam permasalahan. Dan hal ini membuat Mustafa Sibai menjadi cinta ilmu, karena pada saat itu ayahnya mengajaknya untuk ikut di dalam majelis itu, dan ia sangat menyukai itu. Dan pada saat itu ia menerima banyak ilmu, dan ayahnya pun mengarahkan ia agar khusus pada bidang fikih, al-muqarran, dan cara ulama berijtihad. Pada usia 18, beliau kuliah di Mesir dan berhasil menyelesaikan pendidikan doktornya dan kembali ke kampung halamannya tahun 1950. Dan setelah itu ia aktif di perguruan tinggi dan di organisasi keislaman dan di dunia penerbitan. Dan ia pun juga mendirikan sebuah organisasi Ikhwanul Muslim setelah mendapat pengaruh dari Hasan al-Banna, yaitu sebagai penggagas gerakan Ikhwanul Muslim. Dan As-Sibai itu juga terjun dari dunia politik ketika itu, dan
Mustafa As-Sibai ini juga orang yang sangat produktif dalam karyanya, dan beliau meninggal pada tahun 1964 tanggal 30 Oktober karena sakit yang dialaminya. Pemikiran Mustafa As-Sibai, adanya pemalsu hadis sunnah. Menurut Mustafa As-Sibai meyakini benar bahwasanya kemurnian hadis tetap terjaga pada masa Rasulullah, bahwasanya para sahabat tidak mungkin melakukan hal dusta. Mereka sangat loyal dan jujur. Bahwasanya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar, bahwasanya hadis itu ditujukan sebagai peringatan agar kehati-hatian bagi sahabat yang mengambil segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Bahwa yang kedua ialah pemikiran tentang hadis-hadis tafsir, bahwasanya Mustafa As-Sibai ini sama dengan menggunakan pendapat Imam Ahmad, yaitu menimbulkan keraguan-raguan tentang hadis-hadis tafsir ini secara keseluruhan adalah tidak benar. Hadis tafsir itu dalam kitab-kitab induk dan atau kitab-kitab standar merupakan indikator sekaligus penguat bukti untuk membantah pernyataan orang yang melakukan. Yaitu selanjutnya pemikiran Mustafa As-Sibai tentang kaidah-kaidah kritik sanad dan matan. Dalam memulai sebuah hadis, As-Sibai mengilustrasikan seperti ada seseorang pembawa berita datang kepada kita, maka kita itu harus menilai pembawa berita itu, bagaimana keadaannya, pergaulannya, dan lain-lainnya. Dan jika telah mantap, maka kita harus memperhatikan berita itu tersendiri, apakah itu sesuai atau tidak. Jadi mereka hampir mirip dengan metode-metode yang dilakukan oleh ulama-ulama yang sebelumnya. Yang keempat, pemikiran Mustafa As-Sibai tentang pembukuan hadis. Pembukuan hadis itu tidak akan menjadi masalah, karena bahwasanya hadis itu memang terlambat dibukukan dan dilakukan kodifikasi. Namun bukan berarti hadis itu tidak pernah ditulis, namun hanya saja ditulis hanya sedikit saja, hanya beberapa hadis saja. Yaitu yang kelima, pandangan terhadap kredibilitas sahabat. Sahabat itu beliau Mustafa As-Sibai itu mengikut kepada pendapat jumhur ulama atau ulama sunni, yaitu sahabat itu semuanya adil. Mereka itu tidak akan mungkin mereka-reka atau membuat-buat hadis Nabi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.